Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kaki kita untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan hari ini tentunya akan berefek pada kehidupan kita mendatang, yaitu kampung kita di akhirat. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput dari perhitungannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita wa inna alaikum lahafizin, malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga kita, kiraman katibin, yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan dari cahaya, katibin. Mereka senantiasa, para malaikat yang Allah utus untuk kita, senantiasa mencatat apa yang kita lakukan. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, apapun yang kita katakan, bahkan kita berkata aku lapar, aku mau bekerja, saya mau pergi bekerja, maka itu semuanya itu pasti akan dicatat oleh malaikat dan tidak luput darinya. Bahkan kita tentu ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zalzalah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala izinkan bumi yang kita pijak. Ada hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bumi yang kita tinggal di atasnya untuk mengabarkan setiap apa yang kita lakukan. Hadirin jamaah sedang salat Aisyah dan tarawih Masjid Ruhama yang berbahagia, ayah dan bunda sekalian. Kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan banyak fitnah sekali. Kita sebagai orang tua tentunya, di antara kita yang sebagai orang tua yang memiliki anak, ya, kita bingung mau diarahkan kemana anak-anak kita. Pergaulan bebas merajalela, tontonan-tontonan yang tidak layak ditonton oleh generasi muda pun juga merajalela. Kita terkadang bingung, ingin diarahkan kemana anak-anak kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panduan kepada kita. Kita yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini adalah suatu kemuliaan. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang mulia, Allah sifati berbarengan dengan diturunkannya petunjuk yang luar biasa, yaitu Al-Quran. Yakhrujun nas minadh-dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan manusia dari yang namanya kegelapan-kegelapan, kebodohan, kemaksiatan-kemaksiatan, menuju ilan nur, ya, menuju pada satu cahaya kebenaran, yaitu al-Islam. Banyak di antara orang tua hari ini kebingungan ketika mereka menghadapi akhir zaman yang begitu luar biasa banyaknya fitnah. Mereka bingung, ya, tentang keadaan atau nasib anak-anak mereka yang hari ini mungkin ada yang bersekolah di luar kota. Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka aman dari pergaulan bebas atau tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah abadikan sebuah kisah menarik dalam Al-Quran tentang bukti penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala akibat daripada kesalehan orang tua. Kita masih ingat di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, Allah abadikan kisah menarik sekali tentang kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Lihat, ketika Nabi Musa Allah perintahkan untuk mencari Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, mencari hikmah dari Nabi Khidir alaihissalam. Banyak kisah-kisah menarik, namun hanya satu yang akan saya utarakan pada kesempatan kali ini. Yang ini bertepatan dengan tema kita, kesolehan orang tua berdampak pada generasi kita. Perhatikan, ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berjalan pada suatu kota, memasuki suatu kota,
kota yang tidak dikenal sama sekali. Bahkan tanggapan dari para penduduk di sana itu nggak begitu mengenakan. Tapi anehnya, Nabi Khidir alaihissalam ketika melihat ada rumah yang ingin rubuh, tembok yang ingin hancur, Nabi Khidir dengan sigap langsung menegakkan rumah tersebut, langsung menegakkan tiang atau tembok yang hampir rubuh. Nabi Musa alaihissalam kebingungan apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir tersebut. Ternyata dikisahkan dalam Al-Quran suratul Kahfi bahwa di dalam rumah tersebut tersimpan harta milik 2 orang anak yatim. Harta yang sudah tertimbun entah puluhan tahun, entah ratusan tahun. Yang jelas harta tersebut, kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, harta tersebut milik 2 anak yatim. Dikisahkan ketika Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa alaihi salam, wa kana abuhuma salihan, itu lantaran ayah atau orang tua dari kedua anak yatim ini adalah orang yang salih. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahkan ini bukan hanya ayah saja. Beliau menafsirkan justru yang saleh ini adalah kakeknya pada generasi ke-7. Luar biasa. Kesalihan orang tua berdampak pada penjagaan Allah terhadap garis keturunannya. Kita tentu ingat ketika Nabi Allah Muhammad SAW mengatakan kepada seorang anak muda, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan senantiasa menegakkan syariat-syariatnya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi larangan-larangannya. Yahfazka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Lihat, efek daripada kesalehan orang tua akan berdampak kepada anak-anaknya. Siapa yang menanam kebaikan, dia pasti akan menuai buah yang sangat enak sekali. Tanyakan kepada petani, tanyakan kepada orang yang hobi menanam, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu ketika dia ingin menanam. Tentu dia harus membersihkan lahannya, pekarangannya, menyiapkan media yang terbaik untuk hasil yang terbaik. Maka ketika kita ingin menginginkan generasi yang salih, generasi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah diri kita. Lihatlah kita sebagai orang tua, media untuk menghasilkan generasi-generasi yang saleh. Di bulan suci yang penuh dengan keberkahan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Kalaulah ya Rabb, dalam melewati tahun-tahun sebelumnya kita banyak melakukan kelalaian terhadap anak-anak kita, kurang perhatian terhadap anak-anak kita, bahkan kita kurang perhatian terhadap ibadah kita, yang nantinya ibadah itu akan berdampak kepada garis keturunan kita. Maka di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Jadilah orang yang salih, jadilah orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an, perbanyaklah infak dan sedekah. Karena infak dan sedekah insyaallah akan menyelamatkan kita dari jeratan api neraka. Ingat, yang terakhir bahwa Nabi Allah Muhammad SAW pernah mengatakan kepada sahabatnya, wa innama a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal salih kita, setiap amal kita itu sesuai dengan kebiasaan kita pada akhirnya. Kalau kita terbiasa membaca Al-Quran menjadi orang-orang yang salih, semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan salih. Begitu juga dengan garis keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.